Hai bro, Cina berhasil menghijaukan 4,34 juta hektar gurun. Cina memang telah merehabilitasi sekitar 4,3 juta hektar lahan yang terdegradasi atau tergurunisasi, atau setara dengan 60 juta MU. Ini adalah satuan tanah di Tiongkok. Program ini merupakan bagian dari proyek besar yang dikenal sebagai Three North Shelter Belt program Sabuk Hijau 3 Utara yang dimulai sejak tahun 1978. Hutan tanaman buatan berhasil meningkatkan tutupan hutan di beberapa daerah gurun seperti Xinjiang dari 1% menjadi 5% dalam 40 tahun terakhir. Itu terjadi di Tiongkok. Bagaimana dengan di Indonesia? Berapa juta hektar lahan nganggur yang sudah berhasil dihijaukan dalam 20 atau 10 tahun terakhir ini? Ini adalah pencapaian terbesar negara tirai bambu, yaitu Cina. Cina telah menyelesaikan sabuk hijau sepanjang 3.000 km yang mengelilingi gurun Taklamakan, gurun terbesar di negara ini. Teknologi yang digunakan meliputi tanaman tahan kekeringan, pembangkit tenaga surya, serta metode penahan pasir seperti straw checkerboard atau anyaman jerami untuk menahan angin dan pasir. Proyek-proyek besar juga telah dilakukan di gurun Kubuki dan Muus yang kini mulai hijau dan bahkan dikembangkan untuk pariwisata dan pertanian. Desertifikasi atau penggurunan adalah salah satu ancaman ekologis terbesar di dunia saat ini. Cina yang memiliki sekitar 27% wilayahnya berupa gurun sejak lama menghadapi tantangan ini, terutama di wilayah barat laut seperti Xinjiang, Gansu, dan Mongolia Dalam. Namun dalam beberapa dekade terakhir, Cina melakukan langkah luar biasa menghijaukan gurun seluas lebih dari 4,34 juta hektar, luas yang setara dengan 2 kali Pulau Jawa. Bagaimana Cina melakukan pekerjaan berat dan terlihat agak tabu ini? Gurun disulap menjadi hijau. Proyek raksasa Green Great Wall disebut juga Three North Shelter Belt Program. Program ini atau proyek ini dimulai pada tahun 1978 dengan tujuan menciptakan sabuk hijau yang membentengi wilayah utara, timur laut, dan barat laut dari perluasan gurun. Hingga kini, lebih dari 30 juta hektar pohon telah ditanam. Teknologi hijau modern, straw checkboard, anyaman jerami dipasang, membentuk kotak-kotak untuk menahan pasir agar tidak tertiup angin. Pohon tahan kekeringan seperti pohon saksaul dan poplar yang bisa hidup di tanah miskin air. Sistem irigasi tetes, hemat air dan efisien. Energi yang digunakan untuk memompa air dari tanah untuk pengairan tanaman yaitu menggunakan tenaga surya. Tenaga surya digunakan untuk menyuplai energi bagi pompa air dan sensor kelembaban tanah. Pemerintah Cina juga bekerja sama dengan swasta dan komunitas. Perusahaan seperti Alien Research Group bekerja sama dengan pemerintah untuk mereklamasi gurun Kubuki, menjadikannya model sukses penghijauan berbasis ekonomi dan sosial. Apa dampak langsung di dalam negeri Cina dengan adanya proyek penghijauan gurun ini? Pertama, menurunnya badai pasir. Wilayah Beijing dan sekitarnya kini lebih jarang mengalami badai pasir yang dulu sering terjadi. Pemulihan ekosistem, kembalinya vegetasi membuat satwa liar ikut kembali. Ada lapangan kerja baru di sini. Proyek penghijauan membuka ribuan pekerjaan di bidang pertanian, kehutanan, dan ekowisata. Produksi pertanian meningkat. Gurun yang dulunya tandus kini ditanami buah, sayur, dan tanaman industri. Jika saja ini di Indonesia, ini bisa membuat jiwa yang sedang nganggur berbahagia dan senang hati. Apa dampak positif bagi dunia
atas proyek Cina ini. Pertama, kontribusi terhadap perubahan iklim. Pohon menyerap karbon dioksida. Proyek ini membantu menyerap jutaan ton CO2 setiap tahun, memberikan kontribusi terhadap upaya dunia menahan laju pemanasan global. Contoh global pengelolaan lingkungan. Negara-negara seperti Pakistan, Mesir, Ethiopia, dan bahkan kawasan Sahel di Afrika mulai meniru metode penghijauan Cina. Terjadi stabilitas sosial dan ekonomi. Mengatasi desertifikasi berarti mencegah migrasi besar-besaran akibat tanah yang tidak subur. Hal ini bisa mencegah potensi konflik sosial dan politik di masa depan. Selanjutnya, Cina kini menjadi pemimpin dalam teknologi reklamasi gurun dan menawarkan bantuan serta kerjasama teknologi kepada negara-negara berkembang yang menghadapi masalah serupa. Ada pertanyaan penting yang perlu ditanyakan. Apa yang membuat Cina mampu melakukan hal segila ini? Ya tentu saja, di antara banyaknya faktor-faktor penyebab keberhasilan Cina ini, salah satunya yaitu mereka, para pejabat Cina, tidak sibuk dan berlomba memperkaya diri sendiri. Itu poin salah satunya yang menyebabkan Cina berhasil melakukan ini. Jadi, langkah besar Cina ini dalam menghijaukan gurun bukan sekedar proyek lokal, tetapi menjadi simbol harapan global dalam menghadapi krisis iklim dan degradasi lahan. Dengan perpaduan teknologi, perencanaan jangka panjang, dan kemajuan politik, negeri ini telah menunjukkan bahwa bahkan gurun pun bisa dihijaukan. Asal semua lini dari pejabat, masyarakat, dan sebagainya yang ada di dalam negeri itu kompak. Walaupun tidak satu suara, tapi mereka satu tujuan, yaitu untuk membangun negeri mereka. Intinya, mereka masing-masing tidak memperkaya diri sendiri, tapi melakukannya demi bangsa dan negara. Saya rasa kita semua berharap bahwa kata-kata ini tidak hanya sekedar slogan di negeri kita ini, melainkan diterapkan di setiap jiwa para masyarakatnya maupun lebih-lebih pejabatnya. Bagaimana kira-kira? Cina mampu menghijaukan gurun dengan luas jutaan hektar. Bagaimana dengan negeriku tempat lahir beta? Sudah berapa hektar lahan nganggur yang dihijaukan? Jangan sampai yang dilakukan adalah sebaliknya. Cina menghijaukan gurun, kita malah menggurunkan hutan yang sudah hijau. Itu gundul. Silahkan sampaikan pendapat pedasmu di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.